Hai anak-anak, selamat siang. Hari ini kita membahas masih dengan untai seri paralel, aplikasinya ya, dengan membuat untai seri paralel itu aplikasinya apa? Kita lihat hari ini ya. Jadi judulnya untuk hari ini adalah prinsip bagi tegangan. Pada pertemuan berikutnya kita akan menemukan prinsip pembagi arus, yaitu kedua dengan untai seri dan paralel. Ya, kita lihat apa yang kita lakukan pada hari ini. Penggunaan untai seri dan paralel, ya. Rangkaian seri itu kan mempunyai arus yang sama di seluruh rangkaian. Maka seringkali rangkaian seri digunakan sebagai pembagi tegangan. Jadi tegangan dari sebuah sumber bisa dibagi sesuai kemauan kita, hanya dengan mengatur hambatan dalam rangkaian. Nah, yang kedua, dengan rangkaian paralel, tegangan pada semua komponen paralel berujung pada titik yang sama. Ya, jadi titik A, titik B, semua sama kena ke titik A dan titik B. Maka nilai tegangan pada ujung-ujung hambatan paralel selalu sama. Nah, dengan demikian, rangkaian paralel berfungsi untuk membagi arus. Hari ini kita lihat yang A, besok kita lihat yang B. Ya, oke. Bagaimana dengan prinsip tegangan? Nah, ini ada sebuah untai seri. Ya, ada 3 buah resistor R1, R2, dan R3. Dikenakan kepada sebuah baterai dengan tegangan V. Minggu lalu kita udah belajar bahwa arus dalam rangkaian serinya adalah tegangan V sebagai sumber dibagi dengan hambatan ekivalen dari ketiga resistor tersebut. Berapa besar hambatan ekivalen ketiga rangkaian yang dipasang seri? Kita udah tahu rumusnya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Jadi arus adalah V dibagi R1 plus R2 plus R3. Jelas ya? Ini kita dari bahasan minggu lalu. Prinsip dari untai seri. Arusnya semua sama. Tinggal dijumlahkan hambatannya. Nah, tapi kalau kita sekarang melihat berapa tegangan pada R1, R1 adalah I dikalikan R1. Nah, I-nya adalah tadi di atas V per R1 plus R2 plus R3. Jadi kita bisa hitung VR1, tegangan pada hambatan R1 adalah V dikalikan hambatannya R1 dibagi R1 plus R2 per R3. Kelihatan faktor arus hilang ya. Jadi ternyata kita bisa menghitung tegangan pada untai seri tanpa menentukan arus I-nya lebih dulu. Cukup dengan membandingkan hambatan yang kita mau cari tegangannya dibanding dengan hambatan yang lain kalau dijumlahkan, seluruh hambatan dijumlahkan, ya. Nah, inilah yang dikenal dengan prinsip pembagi tegangan, anak-anak. Ya. Jadi kesimpulannya kalau kita punya hambatan yang semua dipasang seri, kita bisa menghitung tegangan pada masing-masing komponen sesuai perbandingan resistornya. Di sini VR1 adalah R1 dibagi R1 plus R3. Bagaimana dengan R2? Tegangan pada R2 juga sama, V sumber dikalikan R2 dibagi R1 plus R2 plus R3. Nah, seperti ini. Nah, sama juga, VR3 juga sama. VR3 adalah V dikali R3 dibagi R1 plus R2 plus R3. Inilah yang kita kenal dengan nama prinsip pembagi tegangan. Jadi untuk mencari tegangan pada masing-masing resistor yang dipasang seri, tidak perlu lagi menghitung arus totalnya. Cukup menghitung perbandingan resistornya dengan hambatan totalnya. Ya. Nah, mari kita lihat contoh berikut ini. Ya. Dalam sebuah rangkaian seri, kita dapat menentukan tegangan pada masing-masing komponen tanpa perlu menghitung besarnya kuat arus pada rangkaian. Ini contohnya. Ada hambatan 2 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm dipasang seri pada baterai yang bernilai 9 volt. Ditanya berapa VR1 dan berapa VR3. Ya mudah sekali. VR1 ternyata adalah 9, yaitu tegangannya, dibagi 2, yaitu hambatan S1-nya, dibagi hambatan total yang dipasang seri. 2 tambah 3 tambah 4. Kalau gitu 9 dikalikan 2 per 9. Oh, 2 volt. R3 juga sama. Ya, V sumber itu 9 volt dibagi hambatan
R3 yaitu 4 volt, 4 ohm, dibagi dengan R totalnya yaitu 2 tambah 3 tambah 4. Hasilnya 9 kali 4 per 9, 4 volt. Jadi dengan prinsip begitu ini mudah sekali kita mencari hambatan pada masing-masing komponen. Nggak usah repot-repot mencari kuatnya arus. Biasanya kan harus cari arus dulu, lalu arusnya dikalikan dengan hambatannya. Ternyata nggak perlu lagi. Ya, ini adalah prinsip pembagi tegangan sangat membantu kita dalam perhitungan-perhitungan. Ya, saya akan kerjakan sebuah contoh lagi. Ya, kita akan lihat dengan my viewboard. Misalkan saya punya sebuah baterai. Misalkan saya punya sebuah baterai ya. Katakanlah baterai bernilai 10 volt. Lalu dia diberikan pada sebuah hambatan. Diberikan lagi pada sebuah hambatan yang lain, tapi dipasang paralel. Katakan ini adalah 5, dan ini adalah 10 dan 10. Saya tanya berapa VR1 di sini. Mister, ini kan bukan untai seri. Nah, meskipun bukan untai seri, kita selalu bisa menjadikannya untai seri untuk bisa lebih mudah menentukan berapa VR1. Ya. Jadi untai yang ini kita bisa ubah menjadi ada baterai 10 volt lagi, ada R5 ohm di atas, dan itu adalah VR1, nanti bisa dicari, dan ada sebuah resistor lain di sini yang merupakan paralel dari 10 dan 10. Berapa nilainya? Ya, kalau ini kita cari R paralelnya, dapatnya adalah 1 per 1 per 10 tambah 1 per 10. Jadi di bawah ada 2 per 10, berarti RP-nya ada 10 per 2. Oh, ternyata 5 ohm. Nah, maka sekarang VR1 bisa dicari dengan mudah. Ya, sorry, di bawah ya. Jadi VR1, kalau gitu adalah nilainya 5 dibagi 5 tambah 5. Untai seri kan, 5 dan 5 di sini, kalikan 10 volt. Hasilnya adalah setengahnya, yaitu 5 volt. Nah, ini contoh. Jadi meskipun kita punya untai yang bukan untai serial, kita bisa jadikan dia untai serial dengan mencari berapa hambatan penggantinya. Ya, guru-guru kalian akan melanjutkan dengan latihan di kelas. Selanjutnya nanti pada video berikutnya saya akan membuat bagaimana dengan untai pembagi arus, yaitu dengan hambatan yang paralel. Oke guys, meet you in the next video.